Sehingga ketika kita memasuki sebuah rumah, tinggal di dalam rumah, tidur di dalam rumah, melihat rumah kita sendiri, kita sebenarnya tidur di atas sebuah buku catatan hidup, sebuah buku catatan yang isinya kurang lebih tertulis begini: kamu harus selalu hidup rukun sebagaimana kami, kayu, batu, beton, dan apapun itu telah membentuk struktur ini. Kami telah menanggalkan semua energi liar kami dan juga sifat alamiah kami, membentuk sebuah identitas baru, yakni sebagai hunian yang nyaman dan aman. Puong aku angkat mekut panen baru. Gambor gaju, manok rasi. Aku tu gambor gaju tesa golohi, tesa ngalor. Nemai ku nemait bada nekasat panen baru sehingga gambor gaju. Ame panen baru tembok ga, pasir, batu, semen, sekali gambor ke taong. Sekali gambor ke taong sehingga porong gaju, batu, pasir, semen, kopi oleh setoro kongkol, hitu guna manok rasi di pada neki apa sih? Neki naik. Neki naik. Ame poli hitu ga, hitu po mulai kerja. Gitu. Berarti ya keyakinan spiritual data Manggarai juga bahwa mega gambor gaju juga gaju juga mengaroh dah apa sana tangarat mangata berida itu ruda main dia main bukan cuma leposo main ibu dah main dia main ibu dah gambor gaju itu kita baru saja mendengarkan penjelasan yang sangat autentik dari narasumber kita tadi. Namun mari kita coba untuk meminjam kacamata sosiologi atau antropologi untuk mengelaborasi lebih jauh makna di balik kata-kata beliau. Nah, ada satu istilah kunci yang sangat mendalam di situ tadi, yakni hambor haju. Jika kita membuka kembali Kamus Manggarai karya legendaris Gilles Verheyen, kita akan menemukan definisi dasar dari kata hambor. Beliau mencatatnya sebagai tindakan mendamaikan atau merukunkan. Memang Verheyen mencatatnya secara linguistik, namun secara sosiologis makna mendamaikan ini menjadi sangat radikal ketika diterapkan pada benda mati seperti kayu atau haju. Mari kita lihat dimensi pertamanya, yaitu ontologi. Verheyen mendokumentasikan dengan sangat teliti bahwa dalam alam pikiran kita orang Manggarai, alam semesta itu bersifat animis. Hutan sebagai penyedia bahan baku bukan sekedar sumber daya mati yang bisa dieksploitasi seenak jidat. Setiap unsur dalam alam itu memiliki muri atau pemilik. Ada yang punya atau mangamurin. Artinya kayu-kayu yang dibawa untuk membangun rumah tinggal kita itu bukan objek kosong. Mereka mewarisi sifat alamiah dan energi liar alam. Jadi tanpa hambor, kayu-kayu ini adalah entitas yang bertikai. Disinilah hambor bekerja sebagai mediasi. Melalui ritual hambor haju, kita mendamaikan kayu-kayu ini agar mereka menanggalkan memori liar mereka dan sepakat untuk membentuk identitas baru sebagai sebuah rumah atau hunian. Dimensi kedua adalah kohesi sosial. Bagi kita orang Manggarai, rumah tinggal adalah sebuah mikrokosmos, sebuah dunia kecil yang menjadi proyeksi ideal kita tentang masyarakat. Melalui hambor haju, kita sebenarnya sedang memindahkan cita-cita masyarakat yang damai ke dalam tiang-tiang rumah kita sendiri. Jika material di dalam rumah Anda bisa didamaikan, maka itu adalah simbol bahwa manusia yang hidup di dalamnya pun harus mampu mencapai harmoni atau kareng. Nah, ini adalah cara leluhur kita untuk mengatakan bahwa kedamaian sosial harus dimulai dari dalam, ya benar, dari rumah kita sendiri, dari fondasi rumah kita sendiri. Dan dimensi yang paling dalam adalah sebagai penjaga nilai.
Hambur Haju itu adalah mekanisme untuk memastikan bahwa nilai-nilai luhur tetap hidup. Ia mengajarkan bahwa perbedaan baik antar manusia maupun antar materi itu wajib didamaikan sebelum sebuah langkah besar itu dimulai. Ada keyakinan metafisika bahwa rumah tanpa hambur akan terasa panas, tidak nyaman, tidak damai, ada sesuatu yang akan mengganjal ke depan. Nah, ini adalah sanksi metafisika yang menjaga agar kita tetap tunduk pada nilai persatuan dan resolusi konflik. Rumah tinggal bagi orang Manggarai pada akhirnya bukan hanya tempat untuk berteduh, tetapi ia adalah model untuk sebuah cara hidup kita yang selalu mencari kedamaian, selalu mencari persatuan. Jadi, pelajaran dari Hambur Haju ini adalah struktur paling kokoh di dunia ini ternyata tidak dibangun dari materi yang paling keras, melainkan dibangun dari kemampuan kita untuk mendamaikan perbedaan. Dan rumah tinggal menjadi berwibawa saat semua unsurnya sudah berhenti bertikai dan saling menopang. Benar-benar sebuah kearifan yang patut kita jaga. Mari kita rawat terus berbagai nilai-nilai yang diwariskan oleh leluhur kita. Dan untuk konteks Hambur Haju ini adalah sesuatu yang sangat mendalam maknanya bagi saya. Bagaimana proyeksi masyarakat ideal kita itu direkonstruksi tidak hanya dalam bentuk ide, tetapi juga dalam bentuk praktik aktivitas membangun rumah. Ya, bagaimana nilai kita tentang perdamaian, kerukunan, persatuan itu benar-benar dilebur dalam aktivitas nyata, sehingga ketika kita memasuki sebuah rumah, tinggal di dalam rumah, tidur di dalam rumah, melihat rumah kita sendiri, kita sebenarnya tidur di atas sebuah buku catatan hidup, sebuah buku catatan yang isinya kurang lebih tertulis begini: kamu harus selalu hidup rukun sebagaimana kami, kayu, batu, beton, dan apapun itu telah membentuk struktur ini. Kami telah menanggalkan semua energi liar kami dan juga sifat alamiah kami, membentuk sebuah identitas baru, yakni sebagai hunian yang nyaman dan aman. Saya Selvian, jaga terus warisan budaya kita dan sampai jumpa di narasi berikutnya.